أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, salah satu pondasi rumah tangga itu kepercayaan. Akan sangat tersiksa kalau kita menjalin rumah tangga itu tidak saling percaya. Makanya salah satu upaya iblis dan syaitan menghancurkan rumah tangga kita itu membuat kita saling nggak percaya, karena akan sangat tersiksa. Sedang adapun Allah menyuruh kita untuk saling percaya. Makanya kan Allah meminta kita untuk menjaga kepercayaan. Apa yang Allah firmankan kepada para wanita, misalnya di surat An-Nisa ayat 34, kata Allah, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." An-Nisa 34. Fas-salihatu, dan wanita yang soleh. Maksud wanita yang soleh ini wanita yang soleh hablu minallah, vertikal. Qanitatun, wanita yang soleh itu yang taat dan penurut. Dan taat dan penurut qanita ini sebagian menjelaskan para ulama tafsir ini ke suami. Terus hafidhatul lil ghaib bima hafidhallah, istri yang soleha ini dia senantiasa menjaga hak suaminya ketika suaminya nggak ada. Hak suaminya ketika suaminya nggak ada. Apa yang saja yang dijaga? Yang pertama, dia jaga kehormatannya. Wanita atau istri yang soleh, dia menjaga kehormatannya. Dia menjaga tubuhnya. Dia menjaga dirinya walaupun suaminya nggak ada. Karena dirinya, tubuhnya adalah hak suaminya. Setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia menjaga harta. Dia menjaga harta. Jangan mentang-mentang suami kita nggak tahu, nggak ngitung, kita gunain hartanya. Nggak, wanita saleh itu menjaga ketika suaminya nggak ada. Dia akan jaga hak suaminya ketika suaminya nggak ada. Nah, ini kan salah satu pondasi terbangunnya trust atau kepercayaan di antara suami istri dalam keluarga. Itu hadirin. Karena apabila masing-masing menjaga hak pasangannya ketika pasangannya nggak ada, ketika pasangannya nggak melihat, ketika pasangannya nggak mendengar, maka disitulah lahir kepercayaan di antara mereka berdua, gitu. Makanya wanita soleh itu harus jaga hak suami ketika suaminya nggak ada, gitu loh. Kalau kita nggak jaga kepercayaan, kalau kita nggak jaga hak suami ketika beliau nggak ada, kita nggak pernah menjadi wanita yang soleha walaupun rajin sholat. Nah, kalau suaminya nggak ada aja dia jaga hak suaminya, apalagi kalau suaminya ada, gitu. Cuma pasti lebih dia jaga, dia juga akan jaga terus. Jadi depan belakang sama, gitu. Rumah tangga itu depan belakang secara prinsip tuh sama. Nah, ini penting. Lalu yang berikutnya, kata para ulama, kita itu jangan buka-buka handphone pasangan kita, jangan buka handphone suami. Hadir, nggak boleh buka handphone suami, nggak boleh buka handphone suami. Tapi dia memanfaatkan kepercayaan saya terhadap dia selama ini, Ustadz. Ibu-ibu, gini loh Bu, saya mau tanya, kehidupan ini siapa yang ngatur? Kita punya suami jago ngatur sesuatu lah, jago strategi segala macam. Tapi pertanyaan paling mendasar, hidup itu siapa pengaturnya? Suami kita? Bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat-hebat apapun laki-laki bermain,
atau suami bermain, mungkinkah mereka bisa mempermainkan kita tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Gak mungkin. Allah pasti tahu. Dan kalau Allah tahu, pertanyaan berikutnya, mungkinkah Allah biarkan itu terjadi sehingga menjadi bencana kepada kita dan Allah nggak tolong kita sebagai orang yang zalim, mohon maaf, sebagai orang yang terzolimi. Ibu, terakhir catat baik-baik. Kalau kita buka Al-Quran dari awal sampai akhir, lalu kita baca sejarah, saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian, Allah itu menolong orang yang zalim atau menolong orang yang terzolimi, jamaah? Simpel aja pertanyaannya. Allah itu menjaga orang yang zalim atau menjaga orang yang terzolimi? Allah itu bersama orang yang zalim atau bersama orang yang terzolimi? Hadirin, hubungan orang yang terzolimi dengan Allah itu sangat-sangat baik. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ittaqi da'watal mazlum, hati-hati dengan doanya orang yang terzolimi. Fa'innaha laisa bainahu wa bainaha hijab. Tidak ada hijab antara Allah dan doa orang yang terzolimi. Allahu Akbar. Begitu dekatnya hubungan orang yang terzolimi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian, in ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat baik itu untuk diri kalian, wa in asa'tum falaha, dan kalau kalian berbuat buruk, kalian yang akan kena getah dari perbuatan buruk tersebut. Perbuatan buruk akan menyerang pelakunya sendiri. Perbuatan buruk itu akan menyerang pelakunya sendiri. Itu yang Allah jelaskan dalam surat Al-Isra ayat 7. Yakinlah kezaliman itu gak akan dibiarkan sama Allah. Gak akan dibiarkan. Akan Allah balas. Jadi nggak usah terlalu kecewa atau terpuruk ketika suami kita seperti itu. Lebih baik kita merenung dan mengingat surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari kesalahan kalian. Kita salah apa nih sama Allah? Kita ada dosa apa sama Allah sehingga kondisinya begini? Coba evaluasi. Insya Allah kalau kita berubah, Allah juga akan kasih taufiknya pada rumah tangga kita. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.